Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 5 subtema 3 pembelajaran satu yang ada di halaman 119. Nah, Nak, di sini judulnya Ayo Belajar Berwirausaha. Ayo kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang, Nak. Yuk kita lihat sini. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Masa sih? Ya kan? Masa sih Bu barang-barang yang nggak bisa dipakai bisa dijual lagi? Iya, tapi kalau misalnya barang-barang yang nggak kepake langsung dijual lagi, ada inovasinya, Nak. Kayak misalnya diperbaharui, dibikin lebih cantik. Nah, kayak teks yang di bawah ini nih, nanti kalian baca ya. Kreativitas yang membuahkan hasil. Ada Ibu Made Yuliani yang tinggal di Pulau Dewata, Bali di situ. Nanti kalian baca Ibu Ibu Made Yuliani ini usahanya apa sih? Dari bahan-bahan apa aja sih? Ya kan? Kok bisa sih? Nanti kalian baca ya. Kita lihat di halaman 120 nih, ya. Nah, nanti diisi nih. Nomor 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut kita halaman 121. Sengaja Ibu nggak bacain biar kalian baca di buku sendiri. Nah, di sini juga ada teks. Nah, ini juga pengaruh dari globalisasi, termasuk juga pengaruh dari negara ASEAN, kerjasama ASEAN nih. Nah, di sini ada MEA, di sini singkatan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di sini pemimpin tuh memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Apa sih Bu pasar tunggal? Nah, di sini kayak penanaman modal asing di wilayah ASEAN. Jadi kayak misalnya meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi nanti negara-negara ASEAN ini yang kerjasama ini satu negara bisa menjual barang atau jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Nah, jadi Bu kayak misalnya pekerjaan yang ada di Indonesia bisa dong didatengin didatengin sama orang luar negeri. Iya, di situ juga. Terus kalau misalnya orang Indonesia mau kerja di luar negeri bisa juga dong. Iya, nah ini buah hasil dari MEA, Nak. Nah, lihat di bawahnya, di kotak bawahnya. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Yang tadi kayak Ibu bilang, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Kayak misalnya, Bu, kalau misalnya aku mau jadi dokter di luar negeri bisa dong? Bisa. Bu, atau misalnya sebaliknya di sini ada dokter dari luar negeri nggak? Bisa juga. Nah, kayak gitu, Nak. Nah, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka, jadi semakin luas. Jadi Bu, kita lebih kompetitif dong. Kompetitif apa sih Bu? Kompetitif tuh kayak lebih bersaing. Jadi kita bersaingnya secara global, nah di situ ya. Nah, kita lihat nih, nah. Nah, apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lainnya? Nah, pasti ada manfaatnya, pasti juga ada dampaknya juga, ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Dampak positifnya lapangan pekerjaan semakin luas, nah terus juga kompetisi persaingannya juga lebih banyak. Tapi nah kalau misalnya orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk berkompetisi, jadinya dia agak lebih susah untuk dapat pekerjaan. Kayak misalnya contohnya, kenapa kita harus belajar? Otomatis kalau misalnya kita jadi dokter di luar negeri berarti pendidikan kita juga harus bagus karena nah itu juga ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya juga. Nah, di sini ada soal juga nih, Nak, di halaman 122. Nanti kalian kerjain ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Terus ada nomor 4, ada nomor 5 ya. Sengaja juga Ibu nggak bantuin isi soalnya biar kalian baca terus sama mikir sendiri, oke? Nah, terus kita lihat di halaman 124 nih magnet nih, Nak. Magnet yang biasa ditempel-tempel di kulkas. Nah, cermata di atas dapat kamu tempelkan di pintu di kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Kenapa? Nah, kalau pintu kulkas kan termasuk benda magnetis yang bisa menarik magnet karena terbuat dari apa? Besi, logam yang bisa ditarik magnet di situ. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Di mana coba kira-kira? Banyak ya nempelnya. Jangan bilang nempel di kertas ya. Soalnya kan kertas kan benda non magnetis. Nah, kita lihat nih, Nak. Nah, di halaman 125. Percobaan medan magnet.
Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tapi kita dapat gambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Jadi nak, di sini nih nak, nih ada gambarnya kan ya. Nah, di sini tuh eh, gaya tariknya di situ medan magnetnya nih. Jadi Bu kalau misalnya ditaruh di sini benda yang kayak besinya ditaruh di sini, dia kemungkinan akan agak sedikit ngelemah nak. Biasanya akan ketarik ke sini atau ke sana. Nah, di situ ya. Nah, kita lihat nih ada percobaannya. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet, serbuk besi diperoleh dari gundukan pasir, kertas karton. Nah, kayak misalnya ini magnetnya nih nak, nanti ceritanya ini magnetnya. Terus nanti serbuk besinya kayak dititik-titikin gini. Nanti kalian bisa tahu nanti serbuk besinya nempelnya di bagian mana, di sini atau di sininya. Kayak Ibu bilang nih, semakin gede medan magnetnya biasanya serbuk besinya makin banyak di sini ntar nempelnya gitu. Nah, ya. Kita lihat di sini ada tujuan percobaan tadi ya. Ibu tadi udah jelasin ya, ini berarti nggak usah dikerjain nih halaman 126, oke? Nah, di sini ada 128 formulir pengiriman barang dalam negeri. Bu, bukannya formulir buat ngisi ekstrakurikuler doang? Enggak lah, Bu, bukannya formulir buat isi kayak buat mendata kayak mau lomba-lomba? Ya enggak. Formulir tuh berbagai macam. Nah, di sini ada contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Lihat, formatnya juga pasti beda. Bu, kok nggak ada kelasnya, Bu? Kok Bu nggak ada tanggal lahir? Ya ya sesuai dengan formatnya kayak tadi Ibu bilang. Sesuai dengan kebutuhan formulir tuh. Nah, di sini ada data penerima, ada nama akhir, alamat, lihat data pengirim. Kalau mau pengiriman barang pasti ada yang diterima, ada yang menerima, ada yang ngirim kan. Nggak mungkin ada yang nerima doang, nggak ada yang ngirim, yang nggak datang-datang barangnya kan. Makanya di sini harus ada alamat penerima sama alamat nama penerima sama alamatnya ya di situ. Ada tanda tangan petugasnya juga, ada tanda tangan nama pengirimnya juga biar tahu nih dari siapa sih, ya kan. Nah, di sini nanti kalian isi ya. Apa saja informasi penting yang tercantum? Apa tuh tadi Bu bilang? Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos? Kenapa sih Bu harus ada kode posnya? Ya, di situ apa yang terjadi jika alamat penerima tidak ditulis dengan lengkap? Bayangin kalau alamat yang nggak ditulis dengan lengkap tuh nyampe nggak tuh barangnya? Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima? Kenapa mesti pakai nomor telepon? Ayo coba. Nah, jadi hari ini tugasnya ya nak, yang ada di halaman 120 yang 1 sampai 4 ya, yang tentang Ibu Made. Terus ada di halaman 122 sampai 123 yang 1 sampai 5 yang tentang MEA. Terus ada lagi tentang yang formulir 129 ya. Itu kalau nggak salah soalnya walaupun gak ada nomornya, kalau nggak salah Ibu nomorin ya 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Nah, kerjain tugasnya, kerjakan kewajiban kalian sebagai siswa. Besok hari Selasa dikumpulin ya yang tugas 2 minggunya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.